seorang yang ibaratnya sering kita lihat di televisi dan lain sebagainya, yang kemudian menjadi pribadi-pribadi yang sukses gitu kan. Mereka sebelum sukses itu telah mencoba berbagai macam hal, kegagalan-kegagalan, telah melalui berbagai macam hal, kegagalan-kegagalan. Kita semua jangan melihat mereka hari ini ketika mereka menjadi seorang tokoh yang besar, menjadi seorang panutan-panutan bagi kita semua. Namun kalian harus lihat perjalanan hidup mereka sebelumnya, sehingga kalian bisa belajar dari perjalanan itu bahwa ketika mereka merasakan kegagalan, keterpurukan dan lain sebagainya gitu kan, mereka mampu dapat bangkit dengan pedoman-pedoman hidup yang benar, dengan acuan dan arahan dan ibaratnya strategi-strategi yang benar, sehingga mereka ketika jatuh di titik terendah sebagaimana yang kita bahas pada episode yang lalu, mereka bisa kemudian semakin baik dan kemudian bangkit dan tentunya melampaui orang-orang pada umumnya, teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu dapat berkembang, memberikan hal-hal yang positif, insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang banyak hal ya, tentang banyak orang atau banyak hal atau siapapun seringkali membicarakan tentang bagaimana kita itu agar bisa sukses, agar cepat sukses, agar kehidupan kita senantiasa menggapai suatu kesuksesan. Namun sedikit orang atau bahkan jarang sekali orang membahas tentang bagaimana ketika kita mengalami kegagalan dan sikap posisi kita atau kelakuan atau tindak tanduk kita, antisipasi kita untuk kegagalan itu seperti apa. Itu seringkali jarang ya dibahas oleh banyak orang ya teman-teman, karena pada realita kehidupan ini tentu kita tidak selalu mengalami kesuksesan ya teman-teman. Tentu kita pernah mengalami kegagalan, dan tidak semua orang dengan begitu lancarnya ketika ia melakukan sesuatu kemudian bisa langsung sukses teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, kita dalam menjalani kehidupan tentu banyak sekali hal warna-warni yang tentu akan kita lakukan ya teman-teman, yang tentu akan kita rasakan dan akan kita melalui itu semua, pahit manisnya, asam garam kehidupannya gitu kan. Tentu kita akan melalui berbagai macam fase-fase hidup dalam kehidupan kita. Pada kehidupan kita, tentu kita ingin melakukan berbagai hal yang itu akan membuahkan suatu hal yang manis, membuahkan suatu kesuksesan ya teman-teman. Banyak orang kemudian memberikan suatu mungkin kata-kata mutiara, nasihat, arahan, dan lain sebagainya untuk kita itu mengambil suatu pedoman atau mengambil suatu arahan atau suatu strategi-strategi dalam kehidupan agar kita melakukan atau dapat menggapai kesuksesan sebagaimana yang kita inginkan teman-teman. Namun apabila kita renungi dan apabila kita menjalankan kehidupan ini, dan tentu apabila kalian sudah mengalami berbagai macam lika-liku dalam kehidupan, tentu menggapai kesuksesan tidak semudah ketika kita mengatakannya ya teman-teman, atau membicarakannya atau merangkai situasi dan kondisi dan strateginya dalam benak kita dan pikiran kita. Mengaplikasikan dan betul-betul kita menggapai kesuksesan itu adalah suatu hal proses, adalah suatu hal yang tentu banyak sekali terkadang mengorbankan berbagai hal dalam kehidupan kita. Dan
tidak semua hal yang kita jalankan, yang kita lakukan, yang kita upayakan berujung manis dan menjadikan suatu hal itu sukses dalam kehidupan kita. Inilah teman-teman betapa kita itu harus menyadari bahwa kehidupan ini tidak selalu seindah apa yang kita bayangkan dan ekspektasikan. Ada hal yang mungkin kita itu mengalami suatu kepahitan, kegagalan, entah itu disengaja, teledor, atau mungkin tidak disengaja gitu kan. Semua itu adalah suatu hal yang harus kita sadar dan harus kita ibaratnya itu menyadari kehidupan ini nggak semudah yang kita bayangkan dan yang kita inginkan. Sebagaimana orang-orang atau kita sendiri membayangkannya ya teman-teman. Perlu ada step dan step by stepnya gitu kan. Perjalanan dari satu hal ke hal lain. Bahkan apabila kita melihat di tahun-tahun kemarin betapa kesuksesan itu begitu amat diumbarnya ya teman-teman. Banyak sekali influencer-influencer yang kemudian begitu mudahnya ibarat menampakkan flexing tentang betapa mudahnya menggapai kesuksesan. Namun ternyata hal-hal yang instan itu, hal-hal yang begitu amat gemebyar dan ibaratnya begitu amat fenomenal gitu kan, adalah suatu hal yang pada akhirnya berujung adalah suatu kebohongan-kebohongan semata. Karena sesungguhnya kita harus sadari dalam kehidupan ini, saya sering juga bahas, tidak ada hal yang instan dalam satu malam kita kemudian bisa berubah menjadi pribadi-pribadi yang berbeda 180 derajat atau mungkin 1000% kita mengalami peningkatan. Itu adalah suatu hal yang mustahil. Jika kita mengalami suatu kesuksesan dalam satu malam, tentu harus kita renungi atau mungkin kita lihat seseorang itu track record sebelumnya, apakah ia benar-benar memulai itu dari nol, ataukah beliaunya atau mereka yang mengalami kesuksesan yang begitu gemilangnya memiliki sejarah panjang dalam meniti karir atau kehidupannya ya teman-teman. Tidak ada hal yang kemudian instan, orang kemudian baru lulus dari sekolah atau lulus dari pendidikan kemudian dia mengalami begitu kegemilangan tanpa kegagalan adalah suatu hal yang amat sekali jarang terjadi di muka bumi ini. Karena itu, karena jarangnya hal tersebut, tentu kita harus benar-benar menyiapkan jiwa dan raga kita, menyiapkan hati yang lapang untuk menerima atau untuk merasakan atau untuk mengantisipasi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini, yang bahkan para peneliti pun gitu kan, dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha gitu kan, dalam dunia perekonomian pernah meneliti seseorang apabila seorang individu ya apabila memulai bisnis gitu kan, ternyata telah diteliti 10 kali ia mencoba, bahkan 2 atau 1 kali saja ia akan mengalami kesuksesan. Berarti ada probabilitas 80% dari orang yang melakukan bisnis atau usaha atau menjalankan suatu hal dalam kehidupannya, dia mengalami suatu kegagalan, dan itu 80% dari kehidupannya, dari ibaratnya hal-hal yang telah ia coba gitu kan. Dan itu adalah penelitian-penelitian nyata dalam kehidupan ini teman-teman, betapa kegagalan itu adalah suatu hal yang seringkali menyertai diri kita. Namun bagaimana kita menyikapi itu, bagaimana kita kemudian ibaratnya menyikapi rasa-rasa pahit itu dengan baik sehingga kita mampu bangkit kembali, sehingga kita mampu memiliki mental dan kemauan ya, mental dan kemauan dan semangat untuk kita melanjutkan kehidupan ini lebih baik lagi ketika kita merasakan atau melalui kegagalan itu teman-teman. Ini harus kita renungkan dalam benak kita, apalagi generasi-generasi di bawah saya ya, Gen Z, ibaratnya generasi saya milenial gitu kan, seringkali dianggap sebagai generasi-generasi micin gitu kan, generasi-generasi yang ibaratnya itu mentalnya kurang baja, sedikit-sedikit mental health dan lain sebagainya gitu kan. Kita harus mengetahui bahwa dunia ini tidak semudah yang kita bayangkan, tidak ibaratnya itu mudah kita
mengangan-angannya dan ibaratnya itu mereka-reka kehidupan ini, teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang bahkan di luar ekspektasi dari pikiran-pikiran kita, bahkan tidak sekalipun kita bayangkan akan terjadi dalam kehidupan ini, teman-teman. Jadi itu betapa kita harus siap dari dini tentang realitas kehidupan ya, yang sekiranya realitas itu belum kita ketahui, sehingga kita sebelum mengetahui itu kita mampu mempersiapkan diri tentang betapa kegagalan-kegagalan atau ketidaklancaran dalam kehidupan kita, ketidaksuksesan dalam kehidupan kita itu merupakan peluang besar dalam kehidupan kita. Tidak semua orang bisa mampu menjadi seseorang yang luar biasa. Kalau semua orang akan menjadi luar biasa, akan menjadi seorang tokoh besar, tentu tidak ada orang-orang yang menjadi tokoh kecil, yang menjadi suatu ibaratnya itu orang yang biasa-biasa saja. Ada perbedaan di antara mereka dan itu yang harus kita pelajari. Orang yang besar, tokoh besar misalkan di Indonesia ini, ibaratnya para konglomerat, para pengusaha sukses, para ibaratnya itu pemimpin-pemimpin kita gitu kan, bukan berarti mereka tidak pernah merasakan melalui suatu kegagalan. Bahkan seorang yang ibaratnya sering kita lihat di televisi dan lain sebagainya, yang kemudian menjadi pribadi-pribadi yang sukses gitu kan, mereka sebelum sukses itu telah mencoba berbagai macam hal, kegagalan-kegagalan, telah melalui berbagai macam hal, kegagalan-kegagalan. Kita semua jangan melihat mereka hari ini ketika mereka menjadi seorang tokoh yang besar, menjadi seorang panutan-panutan bagi kita semua. Namun kalian harus lihat perjalanan hidup mereka sebelumnya, sehingga kalian bisa belajar dari perjalanan itu bahwa ketika mereka merasakan kegagalan, keterpurukan dan lain sebagainya gitu kan, mereka mampu dapat bangkit dengan pedoman-pedoman hidup yang benar, dengan acuan dan arahan dan ibaratnya strategi-strategi yang benar, sehingga mereka ketika jatuh di titik terendah sebagaimana yang kita bahas pada episode yang lalu, mereka bisa kemudian semakin baik dan kemudian bangkit dan tentunya melampaui orang-orang pada umumnya, teman-teman. Jadi itu semoga ini semua menjadi insight yang baik. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.